Tidak pernah disebut. Di mana di konstitusi disebut Pancasila adalah ideologi negara? Gak ada. Baca konstitusi, undang-undang. Bung Karno yang disebut penggali Pancasila mengatakan Pancasila itu adalah filsafat bernegara. Artinya boleh dipertengkarkan. Filsafat statusnya bisa dipertengkarkan. Philosophical foundation. Philosophic Grundslag. Pandangan filosofi itu. Bukan ideologi. Pak Harto tidak mengatakan Pancasila ideologi negara. Pak Harto bilang Pancasila adalah asas bernegara. Belakangan disebut tunggal, tapi tidak pernah disebut ideologi. Hanya Pak Jokowi yang bilang Pancasila ideologi negara. Dan gak ada akademisi yang protes itu. Berbahaya menyebut Pancasila ideologi negara, bahaya betul. Karena itu menghalangi kemajemukan. Negara tidak boleh berideologi. Yang berideologi itu orang. Kalau negara berideologi jadi kayak Jerman, jadi kayak Korea Utara tuh. Jadi kewarasan kita disulap oleh ketakutan kita untuk meneliti, untuk berpikir tajam dan kritis. Itu susahnya. Kalau Anda tidak Pancasila berarti Anda Islam radikal. Berarti Anda teroris. Berarti Anda komunis. Berarti Anda marxistis. Berarti Anda sosialis. Loh di dalam Pancasila semua itu ada. Keadilan sosial itu adalah pikiran marxistis. From each according to his or her ability to each according to his or her needs. Dari setiap orang saya ambil keahliannya untuk disubsidi pada orang yang membutuhkan keahlian itu. Dalam versi yang agak lunak. Itu prinsip yang diajarkan oleh Karl Marx. Saya pajaki orang kaya, saya subsidikan pada orang miskin. Itu pikiran Marxisme. Ada dalam Pancasila. Jadi saudara, ini adalah kelas. Saya senang karena teman-teman diasuh oleh Pak Arief, teman berpikir saya. Saya berdebat, bercakap-cakap. Bayangkan kalau yang memimpin Litbang ini seorang yang birokratis, teknokratik tok. Gak akan ada diskursus semacam ini. Jadi saya ingin Pak Arief ini jadi kepala Litbang seumur hidup. Tapi itu juga menghalangi, betul, tapi kita juga harus ingat, apakah virtus Pak Arief di situ? Kenapa enggak kita tingkatkan aja? Dari sekarang lompat aja jadi ketua Mahkamah Agung. Kan itu ukuran kalau saya pakai teori virtus itu. Virtus beliau adalah memimpin diskursus keadilan pada narasi yang paling akademis. Ketua Mahkamah Agung mestinya begitu. Namanya Mahkamah Agung. Kemampuan untuk mengabstraksikan konsep. Demikian juga Mahkamah Konstitusi. Ketuanya mesti seseorang yang aktusnya itu primus. Di dalam kedudukan sebagai king philosopher di Mahkamah Konstitusi. Supaya yang diputuskan Mahkamah Konstitusi, kayak kemarin terbuka tertutup, itu bukan karena tekanan publik. Tetapi karena reason dia dan passion dia tentang konstitusi. Supaya yang diputuskan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi bukan karena Jokowi ingin balas dendam pada Megawati. Karena itu dibuka sistem terbuka. Kan bukan itu yang namanya aktus dari seorang Ketua Mahkamah Konstitusi. Tapi terjadi begitu, Ketua Mahkamah Konstitusi tidak punya aktusnya. Tidak konsisten dia. Dia bikin sistem terbuka, tapi dalam Omnibus Law dia tutup. Di mana aktusnya orang semacam ini itu? Saya kasih kritik begitu terus menerus tuh. Bukan karena saya dendam, tapi saya punya cara berpikir untuk konsisten dong Anda itu. Tapi kita hidup di dalam era inkonsistensi. Udah terjadi. Saya balik pada soal tadi. Jadi tadi nama orang itu adalah John Rawls. Nanti Anda Google, Anda baca buku ini. Ini buku udah ada versi bahasa Indonesia, tapi jangan baca buku versi bahasa Indonesia tanpa didampingi versi Inggrisnya tuh.
Karena banyak grammar yang terbalik-balik dalam terjemahan. Oke. Buku itu terbit tahun 71. Di dalam buku ini, saya terangkan tadi di awal, John Rawls berupaya untuk menetapkan secara akademis, bukan menetapkan seperti presiden menetapkan ya. Menetapkan, memproposalkan ide yang akan mengatur prinsip-prinsip keadilan. Secara umum, kalau saya kasih kuliah 15 tahun lalu, saya sebutkan saja prinsip pertama adalah liberties, kebebasan. Nanti saya uraiin ya, pokoknya kita ingat-ingat dulu jalan pikirannya. Saya juga mesti ingat-ingat karena udah lama saya terangin itu. Saya cari-cari bukunya kemarin nggak ketemu-ketemu tuh. Tapi saya kira jarang saya salah dalam mengingat. Prinsip pertama namanya prinsip kebebasan. Artinya semua orang yang hendak mencari dalil keadilan, siapapun dia, di dalam dirinya ada penghormatan terhadap hak orang lain untuk mencari dalil yang sama. Itu gampangnya. Jadi dia punya prinsip kebebasan. Atau begini, kenapa kita perlu dalil keadilan? Karena kita hidup bersama. Sehingga harus ada prinsip tentang keadilan. Kalau kita nggak hidup bersama, nggak ada prinsip. Setiap orang kejar prinsipnya sendiri kan. Yang sering disebut ius societas, ubi societas, ibi ius. Betul ya? Setiap ada komunitas, masyarakat, diperlukan pengaturan hukum. Dalam soal ini pengaturan keadilan. Jadi ide dasarnya, karena kita hidup bersama, diperlukan prinsip yang bisa di-share dan diusulkan setiap orang supaya jadi pengetahuan bersama. Jadi setiap kita, saya ingin ada kebaikan, ada kegunaan hidup saya, maka saya perlu semacam jaminan bahwa yang saya share itu akan dihargai oleh orang lain karena ada kehidupan bersama. Saya minta orang respect pada prinsip saya bahwa adil artinya saya boleh mengejar sesuka-suka saya, menguras sumber daya. Tolong respect itu. Ada orang di samping saya bilang, prinsip saya adalah halangi penggalian batu bara dan nikel yang melampaui daya dukung alam. Saya hormati prinsip itu. Ada orang yang merasa bahwa semua hal yang dua orang tadi bicarakan gak ada gunanya kalau Anda gak berdoa tiap hari itu. Oke, saya terima itu. Jadi ada versi-versi kebaikan pada setiap otak warga negara. Kalau terjadi persaingan itu dan tidak ada prinsip pengatur utama, chaos yang terjadi. Karena itu John Rawls mengajukan prinsip pengatur yang di dalam pengertian Aristotelian disebut sebagai regulative ideal. Apa yang mengatur itu? Apa yang bisa mengatur itu? Tadi dimulai dengan dasar hidup manusia. Kalau semua orang diakui punya kemampuan mengekspresikan keinginannya, artinya semua orang harus menghargai kebebasan setiap orang, kebebasan orang lain untuk mengucapkan hal yang sama. Logikanya begitu. Prinsip itu yang disebut sebagai kebebasan kehendak. Basic liberties. Macam-macam basic libertiesnya yang kita sebut hak asasi manusia sekarang. Tapi intinya kebebasan berkehendak. Prinsip pertama dalam keadilan adalah kebebasan berkehendak. Oke. Prinsip pertama.